Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN, Ibu Evi Mulyani. Yang kami hormati, para pejabat di lingkungan PKN STAN, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, para Ketua Program Studi, para dosen di lingkungan PKN STAN, dan tak lupa Bapak Hidayat Amir PhD selaku narasumber pada sore hari ini. Selamat datang Bapak. Dan tentunya para peserta Weekly Talk episode ke-15 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, berkat karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Galuh dari Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Sebelum mulai acara hari ini, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan oleh Ibu Wakil Direktur Bidang Akademik, dilanjutkan dengan sharing pengalaman dari narasumber, dan dilanjutkan dengan diskusi dan tanya-jawab yang akan dipandu oleh moderator, dan diakhiri dengan penutupan. Bapak Ibu, tanpa berlama-lama, mari kita masuk acara pertama, yaitu pembukaan dan sambutan dari Wakil Direktur Bidang Akademik Politeknik Keuangan Negara STAN, Ibu Evi Mulyani. Kepada Ibu Evi Mulyani, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Pak Amir izin, ini bukan membuka menyambut, mungkin kalau dalam fisiknya itu membukakan pintu, menggelarkan karpetnya gitu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu, Bapak dosen, teman-teman saya semuanya. Kemudian Pak Amir, tentunya guru saya, bos saya waktu di BKF, sekarang juga masih Maha Guru, tempat cerita, tempat konsultasi. Pak Yuniarto nanti akan memoderatori. Alhamdulillah sore ini kita diberikan izin untuk bisa bertemu secara virtual. Terima kasih kepada Pak Amir, sekaligus sudah berkenan, Pak Yuniarto juga berkenan menjadi moderator, Ibu Bapak dosen yang senantiasa semangat, tadi dari statistik, kemudian bersambung ke ruang yang ini. Weekly Talk ini acara kita bersama, ini alhamdulillah sudah pekan ke edisi ke-15, tentunya evaluasi kita lakukan sebagai informasi Pak Amir, jadi kami bersama-sama mencoba mentradisikan begitu ya, menciptakan tradisi akademik yang memotivasi, menginspirasi, tidak ada judgmental personal begitu ya, yang seri motivasinya, kemudian inspirasi juga dari 14 sesi yang lalu sudah ada beberapa, dan pada edisi hari ini ke depan akan dilengkapi juga dengan update pengelolaan keuangan negara. Kali ini inline, pemikiran kami inline dengan arahan dari Bu Menteri dan Pak Wamen. Yang pertama tentunya dalam konteks yang lebih luas sebagai pasukan Kementerian Keuangan, tentu kita harus, kalau bahasanya Pak Wamen seingat saya, mengartikulasikan kebijakan yang inline dari Pak Wamen, Bu Menteri, seluruh level sampai kita semua. Kemudian dalam konteks yang lebih khusus untuk PKN STAN sebagai Politeknik Keuangan Negara, tentunya vokasi mempunyai semangat untuk terus menuju link and match dengan nanti anak-anak kita, bisa link and match dengan pekerjaan pengelolaan keuangan negara dengan segala dinamikanya, dan juga link and match dengan masa depan pengelolaan keuangan negara. Artinya bahwa dalam konteks ini, update atas pengelolaan keuangan negara tentu menjadi aset untuk Ibu Bapak dosen, untuk kami semua, yang tentunya nanti menjadi modal, untuk salah satu modal, untuk bisa tadi menciptakan kurikulum, mata kuliah, dan tentunya dalam perjalanan menjalankan Tridharma di PKN STAN, bisa tadi update dengan dinamika pengelolaan keuangan negara. Terima kasih sekali lagi Pak Amir. Saya juga seperti Mbak Galuh, tanpa berlama-lama, saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Monggo Ibu Bapak nanti kita optimalkan untuk diskusi dengan Kang Amir untuk mendapatkan update. Kemudian nanti saya kira ini diskusi informal begitu ya, Kang Amir dengan teman-teman semuanya. Terima kasih, saya cukupkan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Galuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Evi Mulyani sudah berkenan bukakan pintu dan juga menggelar karpet, kalau tadi istilahnya Bu Evi ya. Baik Bapak Ibu, masuk ke acara inti yaitu sharing pengalaman. Weekly Talk episode kali ini kita mengusung tema update kebijakan ekonomi makro. Pada kesempatan kali ini kita mengundang narasumber yang sangat kompeten yaitu Bapak Hidayat Amir PhD. Beliau merupakan Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita hari ini. Selamat sore Bapak Hidayat Amir. Sore Mbak Galuh. Baik, sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Bapak. Dan seperti biasa di Big Talk akan dipandu oleh moderator dan hari ini akan bertindak sebagai moderator adalah dosen kebanggaan kita semua, Bapak Yuniarto, dosen dari program studi D3 Akuntansi. Selamat sore Bapak Yuniarto. Selamat sore Mbak Galuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak hari ini Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, narasumber sudah siap, moderator juga sudah di tempat. Tanpa banyak basa-basi, waktu dan tempat kami persilakan kepada Bapak Yuniarto untuk memandu jalannya sharing pengalaman kali ini. Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Wakil Direktur, Bu Evi, Pak Amir, panggilnya Pak ya, atau Mas Amir ya? Jadi, sebenarnya bukan ini, Kang Amir ini bukan orang yang asing di PKN STAN ini ya, Bu Evi ya. Beliau ngajar di PKN STAN sampai tahun 2017 ya, Pak Amir ya. 2017 atau 2018 dan juga sempat merintis. Kalau tadi acara Budiah P3M itu adalah statistik. Nah, dulu Pak Amir sudah merintis juga, cuma nggak sampai selesai Pak Amir ya. Kempak apa namanya? Keburu dilantik jadi kepala pusat. Ya, alhamdulillah. Saya perkenalkan aja Pak Amir ini adalah beliau lulusan dari STAN juga, kebanggaan kita. Ya tahun berapa udah nggak usah disebut tahunnya Pak Amir ya. Kemudian melanjutkan satunya di UI, kemudian akuntan ya di D3 akuntansi, kemudian sarjana akuntansi, kemudian pindah jurusan kayaknya di UI ya, Magister Science Regional Economics. PSD-nya tadi disebut Bu Evi juga adalah di economics juga. Jadi akuntan yang economics atau economics yang akuntan ya, terima kasih Pak Amir sudah berkenan untuk menjadi narasumber di PKN STAN ini. Tadi seperti Bu Evi sampaikan, ini forum yang untuk komunikasi untuk dosen. Kita berdiskusi santai tapi serius. Ya. Ini karena Pak Amir sebagai kepala pusat ekonomi makro, kebijakan ekonomi makro, sesuai dengan tema kita akan bicarakan tentang ekonomi makro. Kita tunggu nih pencerahan dari Pak Amir. Saya nggak usah panjang-panjang karena perkenalan sudah sangat terkenal Pak Amir. Kami persilakan, Bapak Pak Amir silakan. Terima kasih Mas Yuni. Ini sahabat saya satu angkatan. Jadi ini acara STAN 93. STAN 93 itu setiap Kamis malam juga ada acara weekly talk, bincang. Oke, makasih sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Ini saya senang bisa silaturahim dengan teman-teman semuanya. Tadi saya senang juga Mbak Galuh mintanya bukan sharing yang aneh-aneh gitu kan, bukan sharing duit gitu kan, sharing pengalaman. Gitu. Jadi namanya sharing pengalaman. Saya nanti mungkin memaparkan, tapi paparan ini menurut saya nanti kalau mau diinterap silakan saja. Saya sangat aware, kerjaan saya mulai rutin hari-hari gini dan biasanya kalau rutin itu kurang bisa menangkap pola-pola yang berbeda. Jadi monggo aja kalau ada hal yang langsung mau diinterap, mau tanya, mau protes, mau apa, monggo aja. Jadi feel free. Saya kira justru forumnya ini bisa menjadi forum yang baik buat kita semua untuk jeda sejenak di hari Jumat, melihat hal-hal yang tadi tidak rutin. Saya coba bahan paparan ini sekali lagi hanya stimulasi untuk diskusi kita. Saya paham ini teman-teman semua, ada teman seangkatan, ada senior, ada yang baru-baru yang saya baru pertama kali lihat, Mbak Galuh baru pertama kali lihat. Yang lain juga baru, kayaknya banyak yang baru lihat. Ada orang baru di STAN, tapi yang saya sudah lama lihat itu ada Mas Teguh.
seterusnya ya. Jadi mungkin saya mulai aja. Sekali lagi ini bahan juga bukan baru-baru amat. Saya selalu compile aja dari beberapa hal. Tadi ini kami pilih aja beberapa yang mungkin relevan kita sharing. Yang pertama ini sekedar motivasi. COVID-19 itu memang sudah luar biasa nih. Ini datanya, ini sebetulnya slide yang tadi sempat saya update ini, tapi muncul yang lama lagi. Sekarang itu sudah 250-an juta yang terinfeksi COVID-19. Itu angka yang luar biasa. Yang meninggal itu sudah 4,89 juta, 4,9 juta kurang lebih meninggal karena COVID. Itu yang terrecord oleh data WHO atau data-data COVID. Jadi ini kejadian yang sungguh luar biasa, tapi ini bukan kejadian yang pertama kalinya. Saya selalu cerita ini, begitu muncul COVID-19 di bulan Januari, saya sudah mencari referensi, karena waktu itu kita melihat ada dampak hubungan Cina-Indonesia karena ada COVID, penularannya dengan orang, maka tanggal 5 Februari pemerintah Indonesia sudah melarang penerbangan dari Cina ke Indonesia. Jadi kita sangat early sebetulnya responnya. Nah, waktu itu yang saya pikirkan dan teman-teman pikirkan di BKF, begitu penerbangan dari Cina ke Indonesia di stop, ada potensi sekitar 2 juta turis Cina yang biasanya datang ke Indonesia dalam setahun, itu hilang potensi itu. Makanya waktu itu muncul stimulus untuk promosi wisata. Jadi kita ingin mengganti, Cina nggak ke Indonesia, tapi diganti orang non-Cina yang datang ke Indonesia untuk berwisata. Yang itu dipelintir di media menjadi stimulus untuk ongkos buzzer. Jadi itu salah banget. Tetapi saya ingat, lagi-lagi saya sampaikan begitu akhir Januari saya sudah mulai browsing. Karena saya modeler, biasa menganalisis dampak, dan saya udah pernah baca beberapa artikel, saya browsing, ada 5 artikel yang saya dalami waktu itu, impact dari swine flu atau flu burung, impact ekonominya. Jadi ini di jurnal banyak. Nah, begitu bulan Maret masuk ke Indonesia dan penyebaran sudah mulai meluas, tanggal 11 Maret jadi pandemi, baru mulai itu ternyata ada kasus yang namanya Spanish flu. Namanya Spanish flu tapi bukan berasal dari Spanyol. Saya coba baca-baca literatur, ada banyak, dan ternyata ketika peringatan 100 tahun Spanish flu itu ada rilis buku tebal. Saya mencoba beli, belum kesempatan. Tadi kalau ada yang mau beliin bagus juga. Jadi ternyata sebetulnya sudah pernah ada kejadian yang mirip-mirip yang namanya Spanish flu. Penularan oleh unggas, bukan antar orang, 50 juta kematian di seluruh dunia. Ya, setara dengan gabungan korban Perang Dunia Pertama dan Kedua. Memang tahun itu populasi manusia belum sebanyak sekarang. Saya lupa juga numbernya. Boleh jadi juga ini under-recorded karena statistik waktu itu, dan kita mulai melihat guyonan teman-teman di kantor saya. Coba bayangin kalau masih zaman itu kalian bikin laporan ke saya, grafiknya bikinnya pakai Rugos. Zaman sekarang gampang aja masukin ke Excel, download, udah jadi Excel, bikin grafik, selesai gitu kan. Dan saya minta teman-teman bikin pantauan harian. Jadi ini luar biasa. Dan ternyata sebelumnya juga sudah pernah ada namanya First Cholera Pandemic 1817. Terus ada sebelumnya The Black Death. Mungkin karena rangkaian 1817, 1918, terus 2019, tetapi kejadiannya sampai 1818, 1919, 2020, terus ada di Primbon Jawa, hati-hati tahun kembar. Hati-hati tahun kembar biasanya ada pagebluk besar gitu. Saya nggak tahu nih, masih ini biasanya yang paling yang suka baca Primbon tuh masih ini kalau saya. itu guyonannya, tetapi ini kejadian yang luar biasa. Tapi memang
yang Black Death itu mungkin ada recorded yang unrecorded historical evidence juga, mungkin yang mirip-mirip yang tidak tercatat. Tapi begitu saya mulai langganan Netflix, ternyata saya nonton film-film yang serial zaman lama karena saya suka yang gitu-gitu. Ternyata cerita-cerita ini muncul tentang Spanish flu, tentang kolera, gitu. Black Death gitu. Jadi ini memang kejadian sejarah. Satu yang bisa kita petik, kejadian ini ya selalu mungkin berulang ya, tapi manusia bisa adaptif, bisa merespon. Gitu. Walaupun korbannya tadi luar biasa. Korbannya luar biasa. Ini yang Spanish flu 50 juta itu satu versi yang lain ada yang mengatakan sampai berapa 200-an juta. Jadi lagi-lagi ini luar biasa. Nah, begitu saya membaca kondisi Spanish flu, di Spanish flu itu terjadi sampai 3 kali gelombang. Gelombang terbesar bukan di gelombang yang pertama tapi yang kedua. Dan dia berlangsung, ada satu referensi yang mengatakan 1,5 tahun, ada satu referensi mengatakan 2 tahun. Tapi yang jelas juga vaksin baru ditemukan 6 tahun setelah Spanish flu. Jadi ini situasi-situasi yang luar biasa berbeda dengan sekarang. Begitu saya membaca kondisi Spanish flu, awalnya Mas Juni, bulan Maret, April saya dengan Mas Yayan itu bikin simulasi dampak ekonomi itu karena susah dengan modeling cepatnya, saya dengan Excel aja, dengan intuitif mengatakan kalau COVID berlangsung 3 bulan, kira-kira dampaknya apa, yang terdampak sektor-sektor apa, sisi pengeluarannya apa, kita diskon gitu. Pakai diskon factor aja kira-kira, nah growth-nya akan jadi seberapa. Kalau 6 bulan jadi seperti apa, rambatannya seperti apa, kalau 9 bulan seperti apa, 12 bulan seperti apa. Skenario-nya sampai 12 bulan. Kita menganggap 12 bulan itu sudah yang paling parah. Tapi ternyata begitu membaca Spanish flu, kemon 2 tahun loh ini, gitu. Jangan buru-buru menganggap segera berakhir. Ini cerita introduction yang menurut saya perlu saya sampaikan. Nah, begitu bulan Februari saya baca majalah Nature, ini rilis di bulan ini summary aja, di bulan Februari, ternyata dari pertanyaannya itu saya juga baru tahu, ternyata virus itu katanya dia nggak hilang, dia bermutasi jadi varian-varian baru. Nah, kalau pandemi begitu kita respon sudah bisa adaptif, dampaknya sudah tidak luar biasa lagi, dia menjadi lebih mild, dia menjadi endemi. Nah, akhirnya kan ada epidemi, ada pandemik, ada endemik. Ini kita mulai kenal kata-kata itu. Sebelumnya kan kita nggak ngerti. Nah, ini katanya memang akan jadi endemi. Mungkin yang kuliahnya di Amerika ngerti, di Amerika sekarang pun setiap tahun masih ada flu shot gitu ya. Dan flu masih mematikan gitu. Ya mungkin nanti akan jadi seperti itu. Gitu. Jadi ada yang seperti itu. Nah, karena akan jadi endemik, maka persiapan kita bukan persiapan menghapus atau menghilangkan virusnya, tapi membuat manusianya adaptif saja dengan kebiasaan-kebiasaan baru. Saya nggak ngerti, Mas, ini Mbak Diah mungkin yang ngerti. Dulu di kampung saya, di kampung setiap rumah itu justru sumurnya itu di depan rumah, sisi kanan atau sisi kiri. Setelah itu ada pancuran gitu kan, atau padasan gitu kan. Jadi orang kalau masuk rumah itu sudah bersih, sudah mandi, misalnya dari sawah, dari kebun, dari hutan gitu, masuk sawah. Mungkin itu peninggalan karena dulu ada situasi seperti ini. Sama seperti saya, kalau saya mau pulang, itu di kamar mandi sudah disediakan baju ganti, jadi masuk rumah itu langsung masuknya ke kamar mandi. Cuman memang kamar mandinya nggak di depan rumah. Jadi kalau enggak, kita nggak bisa interaksi. Itu kalau nggak langsung mandi, udah semua di rumah langsung berkaca pinggang dan pakai tampang muka masuk. Ayo mandi. Gitu.
Itu luar biasa. Jadi ini kebiasaan baru, kita menjadi punya kultur baru yang disiplin. Pakai masker, jaga jarak. Saya dengan Mbak Evi, kalau saya jaga jarak, dikira saya marahan dulu itu gitu. Mbak Evi merangsek gitu. Jarak akrabnya kalau ngobrol lebih dekat dari 1 meter. Begitu aku mundur, Mbak Evi langsung lihat, emang aku bau ya? Gitu. Oh, Pak Amir lagi marah ya? Enggak gitu. Ini karena 5M, menjaga jarak. Gitu ya. Ini situasi-situasi yang kita sekarang kita lakukan. Dan negara kita sangat challenging ya. Kita tahu teorinya 3T atau TLI, tes, lacak, isolasi. Sebetulnya kita bisa bebas melakukan apapun kalau kita bisa meyakinkan bahwa orang yang berinteraksi dengan kita free dari virus. Artinya semua harus dites. Makanya sekarang kita sering rapat offline. Ini saya beberapa kali kemarin di DPR, stresnya juga bukan main karena harus pakai masker. Kadang awalnya pakai masker double terus capek gitu ya. 3 jam, 4 jam di DPR, kadang-kadang sampai 6 jam gitu. Break sholat, makan aja, kadang-kadang break sholat aja gantian. Gitu. Yang kayak gitu aja membuat stres. Dan itu saya juga selalu rutin mengetes, nyolok at least antigen gitu kan. Secara temporer, kalau beberapa kali saya cek PCR. Untuk meyakinkan bahwa saya free, sehingga yang lain juga aman. Itu yang terjadi. Tetapi kalau tidak bisa melakukan tes lacak isolasi, ya kita menjadi sulit untuk membuka aktivitas yang baik. Ini di Indonesia kesulitan ya karena kita juga secara demografis seperti itu. Sistem kesehatan kita juga tidak terlalu andal. Awal-awal mungkin kita mendengar diskusi antara Denmark dengan Swedia yang pilihannya biar aja lah gitu kan. Nanti kalau semua udah tertular pasti jadi imun gitu kan. Nah kalau di Indonesia dilakukan seperti itu, fasilitas kesehatannya nggak nampung. Kemarin aja bulan Juli kita sudah keteteran. Nah kalau di Swedia mungkin ya penduduknya sedikit gitu. Biar aja lah tertular gitu kan. Tertular nanti kan dirawat dengan baik gitu ya. Sembuh kira-kira seperti itu. Probability to fatality rate-nya rendah. Tapi ini yang jelas, dan tadi kita bersyukur vaksinasi atau vaksin sudah mulai ditemukan, walaupun kemarin juga orang diskusi mana sih yang paling top, mana yang paling efikasinya paling tinggi, paling paten gitu kan. Ya beda-beda. Awalnya yang kita pakai ini Sinovac, anggapannya dampaknya kecil, tapi riset-riset terakhir juga menunjukkan dia luar biasa bagusnya. Jadi yang kayak gitu kan kadang-kadang karena ada gap informasi yang sangat cepat dan sebagainya, tapi vaksinasi jelas itu proven bahwa dia diperlukan. Dan untuk jadi vaksin yang bisa digunakan ke publik kan itu melalui tes yang sangat panjang, yang sangat rigorous. Tidak bisa tiba-tiba saya mengklaim bahwa ada vaksin Purworejo yang dia paling dahsyat sedunia ditemukan oleh Ida Tamir karena tadi malam mimpi. Tadi malam mimpi ketemu Mbak Dia ngasih rumusan jahe campur jengkol gitu terjadi jadi obat. Nggak bisa seperti itu gitu kan. Jadi ini luar biasa, tetapi ini challenge kita semua. Saya agak panjang menyampaikan ini karena kalau ngomong ekonomi saat ini variabel yang luar biasa berdampak. Kalau kita nggak bisa membaca ini dengan baik, maka kita nggak bisa membaca aktivitas ekonominya dengan baik. Ini yang kami rutin, bahkan saya di tim analis saya mendiskusikan dengan rigorous gitu. Selain dia melakukan bacaan-bacaan tiap hari dan kadang-kadang kita tanya progresnya. Nah ini saya pikir kita sudah melihat perkembangannya di global sudah mulai turun. Benar itu puncaknya 3, mudah-mudahan nggak ada yang keempat. Walaupun kemarin muncul varian yang sangat banyak, Delta, Theta, Lambda, Gamma, macam-macam gitu, tapi yang luar biasa kemarin di Delta. Ini puncak yang kedua itu karena ada Delta di India, dan itu epicenternya di India. Yang ketiga, tetap varian Delta, tapi di Indianya sudah drop, karena di India sebetulnya dia konsentrasinya di provinsi Maharashtra, di luar itu tidak terlalu besar, begitu ada pembatasan yang sangat baik, terus vaksinasi dan macam-macamnya dilakukan, dia drop, tapi sudah keburu menular ke seluruh dunia.
Nah, yang epicentrum yang berikutnya itu banyak itu di Amerika dan Eropa. Amerika ini sekarang naik lagi, Amerika bahkan ya kadang-kadang kan rasionalitas itu beda-beda levelnya. Di Amerika bahkan utara selatan ini terbelahnya utara selatan Trump Biden. Nah, kalau di ini kan kalau di Indonesia kan terbelahnya cuma stan sama alumni stan sama non stan kan gitu. Oke, ini sudah mulai turun. Kita berharap nggak ada yang keempat. Nah, ini Indonesia yang kemarin luar biasa. Cerita buat teman-teman pengalaman ya. Saya selalu mengatakan di bulan Mei awal ya, untung di India datang duluan. Waktu itu kan wacananya itu sudah turun loh Indonesia. Udah turun terus, memasuki bulan puasa udah turun, orang udah pengen mudik. Kan gitu kan. Kami kirim juga note ke Menteri Keuangan, dibawa ke sidang kabinet sampai ke Pak Jokowi. Akhirnya mudik dilarang. Karena kita tahu penyebarannya kalau masuk ke wilayah-wilayah yang tadi sisi akses fasilitas kesehatannya rendah, akses vaksinasinya rendah, yang tadinya lebih isolatif sebetulnya daerah pedesaan itu akan makin repot. Kita tunggu setelah Lebaran, kita bersyukur gitu nggak ada, kita tunggu 5 minggu nggak ada kenaikan. Kita sudah cukup aman, kayaknya aman, Delta enggak. Tapi begitu masuk ke minggu ke-6 dari Lebaran, terdengar ada varian Delta sudah di Indonesia. Dan benar, begitu sudah ada, ini eskalatif. Kenaikannya luar biasa. Luar biasa, tidak terbendung, waktu itu semua juga panik. Kita juga panik, kita ngukur, bahkan waktu itu kita bikin skenario macam-macam. Ternyata dia berhenti di puncaknya di 56.757 tambahan kasus harian. Di 15 Juli dan terus turun. Tendensinya terus turun. Tadinya kita khawatir sampai ke 100-120 ribu tambahan kasus per hari. Dan kita sudah ngitung, walaupun ada tambahan fasilitas rumah sakit, pasti sudah keteteran. Keteteran dan luar biasa, saya membayangkan kalau sampai situasi chaos. Untung PPKM darurat segera diimplemen dan ini cukup. Bahkan waktu itu, ini buat teman-teman semua, kita termasuk melakukan simulasi lockdown. Lockdown itu artinya orang semua stay di rumah, aparat yang masukin suplai kebutuhan. Tapi itu risikonya sangat tinggi kalau kita nggak siap, karena sekarang orang kalau ada nggak siap, misalnya katakanlah kelaparan, nggak bisa keluar, nggak bisa nyari makan gitu kan, tinggal broadcast video, wah itu bisa jadi pemberontakan. Artinya situasi chaos itu benar-benar di depan mata Mas ini kalau waktu itu kita membayangkan. Makanya kita melakukan simulasi-simulasi yang luar biasa dan kita coba lihat dampaknya bukan hanya ke ekonomi itu sebagai dampak kita, tapi dampak kepada bagaimana penanganan pandeminya. Jadi gara-gara saya memberikan pemantauan ini, teman-teman kantor saya itu nggak play gitu. Nggak play. PKEM singkatannya berubah menjadi Pusat Kebijakan Epidemiologi dan Makroekonomi. Padahal saya nggak punya latar belakang itu, cuman saya memang selalu diskusi dengan teman-teman FKM, Pak Panduryono, Mas Iwan Kurniawan, dan kawan-kawan, juga teman-teman di Griffith, karena sebetulnya teman-teman saya waktu di Facebook. Jadi saya cukup aware dengan perkembangan ini, dan waktu itu juga sempat dibantu modeling oleh teman-teman FIB, seperti dari Columbia University, untuk melihat yang seperti ini. Tapi ini ya, alhamdulillah dengan tadi, intinya kalau penularan antar orang, biar nggak menular ya dicegah interaksi antar orangnya, itu klausul yang paling pertama gitu kan. Karena apa? Ketika testing, tracing, isolasi tidak bisa kita lakukan, ya tadi membatasi aktivitas itu yang kita lakukan. Tapi tidak lockdown, karena lockdown konsekuensinya luar biasa. Bukan konsekuensi ongkos, nih konsekuensi yang lain-lain yang lebih luar biasa. Kita nggak yakin kita bisa melakukan.
Maka ditempuhnya ada yang lebih balancing, kita gunakan istilahnya PPKM. Saya aja dulu untuk ngapalin kepanjangan PPKM aja lama banget. Pemberlakuan, pembatasan kegiatan masyarakat. Darurat gitu, darurat apalagi gitu kan, atau level 4, 3, 2, 1. Begitu ini turun, kita coba pantau, lihat yang sebelah tengah ini, tadinya peningkatan tuh di Jawa, ini yang biru yang bawah, di Jawa Bali. Itu luar biasa. Jawa Bali itu populasinya ya sekitar 50% nasional. Jawa Bali 60 lah, kontribusi PDB-nya more or less juga, kontribusi populasinya di Sumatera 20%. Ya, sisanya 20%. Nah, ini kalau kita lihat, awalnya Jawa cepet banget naik, udah mulai turun, yang luar Jawa masih meningkat, sekarang udah turun. Jujur, buat teman-teman, ini saya sangat bersyukur dan sampai sekarang saya masih bertanya-tanya. Kenapa bisa secepat ini dan sampai sekarang sangat rendah? Walaupun saya ngelihat mulai aktivitas masyarakat nggak ada peningkatan lagi. Mudah-mudahan karena doa kita semua. Tapi tadi ya, mungkin saya baru mendapatkan penjelasan rasional ini, tetapi saya tidak bisa membuktikan. Level vaksinasi kita kan belum tinggi. Tapi kebanyakan masyarakat kita mungkin di pedesaan, yang interaksinya relatif tadi tidak terlalu cross, gitu kan, cross wilayah dan macam-macam. Relatif limited, hanya orang-orang itu kalau nggak ada yang kena ya sudah, gitu. Kalau ada yang kena diobatin selesai, ya sudah, yang lain aman. Sementara yang aktivitas mobilitasnya tinggi itu di perkotaan, relatifly orang sudah tahu protokol kesehatan dan sudah level vaksinasinya relatif tinggi. Mungkin itu penjelasan rasional yang bisa saya temukan sampai saat ini baru itu. Karena ini luar biasa, ngagetin. Nah, sampai sekarang pun pemerintah sangat hati-hati untuk melepas tadi PPKM-nya, menurunkan level PPKM-nya, karena tadi ini sesuatu yang is it really sangat cepat seperti ini gitu kan. Itu mungkin ya personal opinion saya, mungkin keterbatasan informasi juga. Nah, yang sebelah kanan vaksinasi sudah mulai cepat, waktu itu sempat lambat karena ternyata sebagian vaksin kita itu disuplai produksinya di India. Begitu ada eskalasi varian Delta di bulan April-Mei, ada gangguan dari mereka nggak mau mengekspor gitu kan. Jadi ada komitmen yang nggak bisa dideliver ke Indonesia. Nah, kita coba di Indonesia mulai negosiasi lagi ke berbagai macam pihak, kita tambah semua. Nah, ini alhamdulillah sebetulnya secara suplai vaksin sangat memadai dan bisa, hitungan kita itu bisa untuk di atas 2 juta atau 2,5 juta per hari sebetulnya. Ini rata-rata 7 minggu hanya untuk smoothing, kalau dibuat harian itu kadang-kadang di atas 2 juta, kadang-kadang turun lagi. Ini kan kadang-kadang ada liburan, ada apa, ada momen gitu kan. Tapi trennya sudah sangat menaik, walaupun kita berharap akselerasinya lebih cepat. Karena tadi suplainya kami monitor dari orang minta izin impor dari Bea Cukai, kita pantau datanya, kebutuhan impornya, realisasi impornya kapan, masuk berapa, kita bandingin. Terus dari Bea Cukai ke Bio Farma diproses, gitu kan. Kita pantau dari Bio Farma, didistribusikan, diterima di daerah itu disuntikkan. Ini kita pantau. Memang gap yang paling besar kesulitan di kita memang masalah distribusi logistik. Ternyata nggak sederhana urusan kayak gitu. Oke, saya akan cepat. Silakan monggo ya, kalau misalnya ada, ini hanya untuk mencoba mencari koneksi penularan COVID ke ekonomi. Sebelum ke ekonominya kita lihat indikator pergerakan orang. Kan orang kalau punya aktivitas ada value ekonominya, walaupun enggak semuanya, karena saya akhir-akhir ini jalan itu nyetir nggak jajan juga kemana-mana karena stres aja di rumah. Jadi kadang-kadang keluar rumah sama istri, jalan keliling tol gitu kan sambil ngobrol gitu kan. Kadang-kadang berhenti di mana gitu, ngobrol, balik lagi, mampir paling beli yang take away, kopi atau apa gitu. Nah, ini gambaran aktivitas yang kalau kita lihat paling dalam memang di bulan Maret, April, Mei tahun lalu. Nah, kemarin sempat turun lagi di Nataru gitu kan, awal tahun baru, terus sempat membaik lagi, sudah kembali ke level sebelum pandemi, turun lagi karena
eskalasi delta. Nah, tadinya saya berpikir karena eskalasi yang luar biasa itu ini akan drop bahkan sampai ke 35 atau bahkan mendekati 50%. Ternyata tidak, dampaknya tidak sedalam itu dan recovery-nya lebih cepat dari kita bayangkan. Tadinya kita mikirnya dalam dan setelah itu nggak cepat gini, nggak V, tapi akan melandai dulu baru naik ke atas. Jadi waktu itu kita udah membayangkan situasi yang luar biasa, tapi sekali lagi ini alhamdulillah sangat cepat. Nah, kalau dari aktivitas tadi kita ambil lagi indikator yang lebih dekat dengan aktivitas ekonomi, kita ambil beberapa indikator yang jadi leading indicator itu angka yang muncul duluan yang kita bisa untuk identifikasi aktivitas ekonomi tertentu yang akan datang. Karena biasanya ada rilis BPS-nya, ada lagi. Yang pertama Consumer Confidence Index, ini survei yang dilakukan oleh BI. Pertanyaannya, seberapa confident Anda untuk melakukan aktivitas konsumsi sebulan ke depan? Nah, biasanya kalau pertanyaannya seperti ini, di saat situasinya yang masih buruk, biasanya dia akan masih ke bawah. Gitu ya. Ini gambarannya masih akan ke bawah. Tetapi dari aktivitas real, transaksinya yang dicek dengan retail sales index itu sudah mulai naik. Jadi sempat naik tinggi di bulan April Mei, drop lagi Juni Juli karena tadi eskalasi varian Delta. Nah, ini Agustus sudah mulai meningkat. Saya yakin nanti September rilis nih retail sales index biasanya tengah bulan akan makin tinggi. Nah, saya biasanya memforecast itu dengan pendekatan-pendekatan ini. Jadi yang belum ada angkanya kita cop aja. Karena forecast kita sekarang ini selain yang long term, juga orang tanya yang short term, kuartal 3 seperti apa. Saya juga ngobrol, kita punya komunikasi hubungan baik dengan Mandiri. Mandiri itu dari data big data-nya, mereka ngolah transaksi dengan instrumen keuangan mereka, ini yang disebut Mandiri Spending Index, ini juga benar naik. Kami juga komunikasi dengan BCA juga punya model yang mirip, cuman kan Mandiri dengan BCA itu kan karakter ininya, nasabahnya beda, ini bisa kita approach dengan pendekatan itu. Nah, ini baru rilis tadi pagi, PMM Manufaktur Indonesia Purchasing Manager Index. Jadi para manajer perusahaan manufaktur itu disurvei, ditanya mengenai aktivitas transaksinya. Biasanya kalau mereka beli barang berarti akan mau produksi. Kalau mau produksi berarti yakin akan ada sales, gitu kan? Jadi ini gambaran juga bisa kita gunakan dari sisi produksinya. Purchasing Manager Index waktu eskalasi Delta dia drop kembali ke level kontraksi. Ini karena indeks kalau di bawah 50 itu artinya kontraksi, di atas 50 artinya ekspansi. Ekspansi itu growth-nya positif, bahasa sederhananya begitu dibandingkan dengan periode sebelumnya. Nah, ini Agustus juga sudah mulai, September karena baru rilis 1 Oktober baru tadi pagi, udah kembali di atas 50, artinya sudah ekspansi lagi. Ini menunjukkan bahwa sisi produksi industri itu sudah mulai jalan. Nah, ini konsumsi semen, ini biasanya kita lihat untuk indikator investasi. Investasi di kita itu komponen paling besar itu konstruksi, bangunan, 70%-an. Jadi biasanya bangunan itu relasinya dengan semen, relasinya dengan besi baja. Nah, kita coba deketin dengan pendekatan ini, kita bisa lihat growth-nya masih positif, baik semen maupun besi baja. Yang lain kami juga punya hubungan baik dengan PLN sehingga kami bisa dapat gambaran perkembangan konsumsi listrik atau penjualan listrik menurut pelanggannya. Ini sebetulnya kriteria pelanggan itu ada sekitar 35 pelanggan. Jadi ada pelanggan bisnis, pelanggan industri, ada pelanggan rumah tangga, ada yang lain-lain. Dan masing-masing itu ada kriteria. Rumah tangga pun beda-beda sesuai besaran volt ampere-nya. Nah, ini kita bisa lihat. Nah, dengan lihat seperti itu sama demografi pelanggannya, kita jadi tahu aktivitas apa yang dijalankan. Nah, listrik relasi dengan aktivitas apa ini juga kita bisa gunakan sebagai leading indicator. Nah, yang lain kita juga pantau perkembangan ekspor impor. Ini datanya biasanya dari Bea Cukai diolah oleh BPS dan BI. Kami bisa minta Bea Cukai harian bahkan. Sedot aja hari ini gitu. Jadi bisa datanya bisa. Jadi
Tapi ini kita coba bantu untuk melihat, dan ini luar biasa growth-nya ya, karena tahun 2020 juga karena sempat drop. Tapi growth yang tinggi ini bukan karena semata-mata volume, tapi karena juga harga. Jadi ini kita coba pecah. Jadi ada yang volume, ada yang harga. Ini gambaran. Nah, dengan seperti itu ada hitungan di dalamnya agak detail. Biasanya kalau saya bikin kayak gini, saya udah bagi ke teman-teman di tempat saya siapa ngeliatin apa, terus memforecast apa gitu kan. Nah, ini kalau setiap bulan kita kumpulin, saya cek, saya iterasikan gitu, bisa ketemu proyeksinya. Jadi kita cukup confident kuartal 3, 4 sampai 5. Awalnya kita nggak yakin bisa nyampe 4, tapi ini melihat bahwa tadi dampak varian deltanya nggak sedalam yang tadinya kita pikirkan, dan recovery-nya jauh lebih cepat, indikator-indikatornya sangat baik. Ini kita cukup confident growth kuartal 3 bisa nyampe 4. Mungkin nggak akan terlalu tinggi di 5, memang masih ada variabel nanti di kuartal 4-nya. Kalau kuartal 4-nya sangat baik, mungkin bisa sampai. Nah, sehingga ngelihat seperti itu, overall 2021-nya kita masih bergerak di 37,4. Ini kalau dalam situasi normal, Mbak Evi tahu tuh, kalau saya membuat forecast ngasih angka 4 sampai 5, itu mah bukan forecast, tebak-tebak buat semangis gitu kan. Jadi kalau deviasinya, ini yang baru belajar statistik tadi, ekonometri, kalau bikin forecast deviasinya kayak gini, itu mah enggak. Tetapi ini kita butuh guidance. Untuk berpikir forward looking, apa respon yang perlu kita siapkan. Kalau kita nggak punya gambaran seperti ini, kita nggak bisa. Dan saya juga selalu nanya, ini teman-teman di ADB, OECD, World Bank, IMF, kadang-kadang mereka juga sebelum rilis, saya ke Pak Amir dulu deh di kritisi. Jadi kita sebetulnya ngerti dulu sebelum dirilis. Ya kadang-kadang mencoba untuk influence walaupun nggak, mereka punya kredibilitas. OECD yang dulu itu agak lagging datanya, sering beda banget gitu, tapi akhir-akhir ini mereka begitu kita ingin mulai. Nah, ini more or less gambarannya seperti ini, tetapi saya ngelihatnya misalnya ADB 3,5, OECD 3,7, ini World Bank kemarin juga 3,7. Mereka melakukan rilis baru kemarin September. Biasanya kalau rilis bikin buku besar, tampilan yang lama, mereka ngitungnya udah sebulan sebelumnya, kan gitu. Untuk layout, setting segala macam dengan yang lain-lain. Kalau bulan sebelumnya berarti datanya ada lagging sekitar sebulan lagi, gitu kan, atau setengah bulan sebelumnya. Jadi sementara kami ini mantaunya cukup dekat, gitu kan. Bahkan kita punya bulanan dengan Bu Menteri dan kita di PKEM melihat very close. Jadi saya cukup confident bahwa dan peran di kami kan mereka melakukan forecast, mereka nggak punya alat kebijakan. Di Kemenkyu kita melakukan forecast, tapi kita juga tahu apa yang mau dilakukan. Sehingga dampak itu kita kuantifikasi dengan forecast kita. Itu yang membuat kita biasanya memang kelihatannya lebih optimistis. Tapi sekali lagi kalau melihat gambaran kayak gini, tahun lalu itu pas kuartal 1 kita salah. Salahnya jauh banget. Kuartal 2 mulai mendekati, kuartal 3 mendekati, kuartal 4 mendekati, kuartal 1 mendekati, kuartal 2 relatif dekat. Jadi ada improvement dan itu kita juga belajar. Itu mungkin ya dari sisi gambaran makronya. Nah, saya sedikit ke fiskal. Saya ingatkan saja, ini gambar yang paling saya suka, ini kanan, ini saya yang gambar. Saya buat gambar sendiri, tapi saya akomodasi dari macam-macam yang lain. Jadi ada APBN karena ada pemerintah. Kenapa ada pemerintah? Karena ada public good, ada kegagalan pasar, dan macam-macam. Ada fungsi alokasi, fungsi distribusi, ada fungsi stabilisasi yang diperlukan. Karena ada pemerintah, ada APBN, maka ada public finance. Jadi public finance atau APBN itu instrumen to influence the working of economic system, to maximize economic welfare. Itu Tanzi. Itu kira-kira. Dan kalau dalam konstitusi kita disebutnya
APBN itu instrumen untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Karena musuh pemerintahan, maka muncul APBN. Jadi sekali lagi dia instrumen apa? To serve economic system. Ya, economic system ujung pangkalnya nanti ke welfare. Walaupun sekarang sebetulnya nggak welfare, orang lebih ngomong well-being, gitu kan. Apa bedanya? Karena kadang-kadang saya di teman-teman sosial sering dikritik juga Pak Amir itu hitungannya terlalu kuantitatif. Enggak kok, yang lingkungan aja kita bisa kuantitatifkan kok. kan biar ada angkanya gitu kita bisa compare gitu. Jadi untuk membuat bukan hanya sekedar Mas Yuni lebih ganteng dari Hidayat Amir kan bisa dikuantitatifkan, dinilai dengan skala 1 sampai 10 gitu kan. Mas Yuni 10, saya 9,7 lah, kira-kira seperti itu. Selisihnya dikit. Kira-kira itu sebetulnya kan cara saja gitu kan. Cara saja tapi objektifnya sama. Nah, ini sebetulnya summary saja. Mungkin saya akan close sampai sini biar kita bisa diskusi ya. Secara fiskal aduh, kenapa langsung lari? Oke. Untuk membayangkan bahwa APBN itu instrumen dan situasinya itu luar biasa. Kita dalam situasi unknown, APBN 2020 rencana defisitnya hanya 1,76. Begitu bulan Mei jadi Perpres 54 5,07. Dianggap tidak mencukupi, naik menjadi 6,34. Kita jalankan, jadi kuartal 2 itu blank. Kalau kita lihat belanja tahun lalu kuartal 2 yang bisa jalan belanja bansos. Karena itu yang penting kita eksekusi dulu, existing yang sudah bisa jalan dulu, nanti kita tambahkan yang lain. Yang penting masyarakat terlindungi, yang lain-lain nggak bisa jalan. Dan kita masih olah terus APBN-nya, kuartal 3 sudah settle, diakselerasi. Itu pola tahun lalu. Sampai akhir kuartal 4, data akhir tahun, realisasinya audited, defisitnya 6,4. Nah, tadi yang saya cerita di awal, ketika nyusun camp PPKF, itu Mei 2020, untuk camp PPKF 2021, itu bulan Mei itu sudah mulai gagasannya itu, kita simulasinya nggak akan sedahsyat sekarang, sehingga kita menganggap defisitnya nggak perlu gede-gede amat. Gitu kan. Begitu ternyata kita lihat, COVID ini nggak akan segera berakhir, melebar tuh, sampai 5,7. Bahkan Outlook ini kita sampaikan Lapsem 2021, itu rilisnya Agustus, atau nota keuangan 2021 disampaikan 16 Agustus ke DPR, artinya teman-teman di BKF, di Kementerian Keuangan, nyusunnya sampai data akhir Juli. Data akhir Juli tadi yang saya bilang, eskalasi Delta varian itu lagi mencekam. Sehingga outlook kita minus 5,8. Assessment kita saat ini, kondisi sampai Agustus, APBN kita luar biasa. Ekonominya yang sudah membaik, revenue pajaknya juga sudah membaik. Growth pajaknya sudah sampai 12%. Ini luar biasa, sehingga mungkin outlook kita akan berakhir di 2021 tidak di 5,8, mungkin di 5,3, mungkin di 5,4. Nah, sementara kita nyusun APBN 2022, kemarin juga diskusinya dalam situasi Agustus yang seperti itu, September kita diskusikan masih datanya belum settle 4,85. Mungkin ini harusnya nggak terlalu segitulah gitu kan. Tetapi ini sudah jadi baru kemarin diparipurnakan dan sudah selesai. Sehingga sebetulnya kita melihat 2023 sudah sangat optimis. Gambarannya kalau perekonominya sudah membaik, peran APBN-nya ya kembali ke barang. Tidak ngotot terus gitu ya, tidak ditarik terus gitu. Jadi harus mulai kembali konsolidasi. Karena tadi instrumennya sebagai alat, sebetulnya ekonominya sudah mulai running well gitu kan. Ini harus mulai kembali. Kita melihat 2023 mungkin, dan ini kita sudah mulai konsolidasinya secara bertahap. Saya akan cepat, ini tadi hanya untuk memberikan gambaran, kalau saya buat dalam bentuk timeline, tadi yang atas gambaran perkembangan COVID-nya, yang bawah ini perkembangan APBN maupun PEN-nya.
sangat responsif sekali. Jadi kalau mohon maaf ya teman-teman, saya bukan membanggakan, tapi saya bersyukur punya pimpinan di BI, di Kemenkyu, di OJK, di LPS, orang-orang yang punya pengalaman dengan krisis, sehingga kita sangat responsif dan forward looking cara berpikirnya. Sehingga kita sangat solid kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, mungkin pendekatannya kita cukup well structured, sistematik, gitu, dan sangat solid. Tidak ada konflik massa. Itu dulu teman-teman juga mengingatkan Pak Amir, hati-hati gitu kan. Ternyata perlinsos bisa kita lakukan di salah satu yang mendinginkan masyarakat juga. Dan ini memang membantu. Coba kalau masyarakat lapar, tadi yang saya sampaikan, kalau kita sampai lockdown dan ternyata distribusinya nggak bisa, itu pasti bisa jadi potensi chaos. Nah, kalau kita melihat saat ini semuanya cerita bagus lah. Tadi yang saya sampaikan ini cerita sampai Agustus, kalau diperpanjang dikit tadi penerimaan pajaknya juga terus masih meningkat. Saya akan close sedikit, ini motivasional. Saya ingat banget ketika bikin gambar grafik yang kiri atas ini, tahun lalu itu, tahun 2020, kita lagi capek-capeknya, kita mikirin yang penting kita survive, nanganin pandemi. Bu Menteri itu ngomongnya gini, ya enggak, agenda reformasi harus jalan, enggak boleh ditunda. Jadi kalau besi mau kita rubah jadi bilah keris, itu akan lebih mudah ketika besinya masih panas. Ngomong gitu aja, kita yang tadinya capek, pengen istirahat gitu kan, enggak, termotivasi. Makanya Undang-Undang Cipta Kerja tidak kita tunda, Undang-Undang Pajak kemarin sudah paripurna, ini belum paripurna, baru Komisi 11, nanti minggu depan paripurna. Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat Daerah ini juga mendekati konklud, dan seterusnya. Jadi ini luar biasa. Karena kita paham persis perbaikan ekonomi kita dari sebelum pandemi, orang percaya Indonesia bisa menjadi negara maju, bisa tumbuh lebih tinggi, tetapi yang harus dilakukan adalah yang namanya deregulasi, debirokratisasi. Too many constraint, too many hurdle in our economy. Saya masih ingat persis dulu kita bikin HLPD, Evi mungkin yang bikin HLPD di lantai 2 itu, ngundang dulu Sandi Uno. Sandi Uno itu cerita, saya mau bikin perusahaan, mau investasi di Indonesia, izin kagak jelas kapan selesainya. Saya bikin perusahaan di Singapura, syarat-syarat lengkap, masukin ke loket, tinggal ke toilet, balik, selesai. Orang mau invest saja susah, mau bawa duit di Indonesia, buka lapangan pekerjaan susah. Itu yang luar biasa. Jadi ini yang perlu kita perbaiki. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kerja ya ngikutin birokrasinya lah gitu kan. Saya dulu yang ngajarin saya itu Mas Sudirman Said ketika saya dulu bantuin media akuntansi di Mas Amir, nggak perlu lah pakai birokrasi. Birokrasi itu dibutuhkan kalau perlu ada yang perlu diotorisasikan. Perlu ada sana. Yang lain nggak perlu. Ini kadang-kadang begitu tuh jadi lama, jadi nggak jelas gitu. Nggak ada kebutuhannya bikin birokrasi, dibuat birokrasi. Kamu kalau mau submit bahan harus lewat saya dong, gitu kan? Lewat Bapak buat apa Pak? Saya di sini sekarang bikin di PKEM, saya bikin organisasinya sangat flat, metrik. Saya enggak, karena sudah jadi analis, saya langsung mengatakan analis madya bukan atasan analis muda. Analis muda bukan analis atasan analis pertama. Staf pelaksana yang dia membantu analis, bukan bawahan Anda, dia tim Anda. Jadi flat. Dan itu cepat gitu, cepat. Jadi dan yang smart tadi semua keluar, yang kerjaannya hanya tadi tukang pos kelihatan. Hanya tambah paraf doang. Itu kelihatan. Wah, itu luar biasa gitu. Walaupun ini belum tuntas.
Nah ini dengan seperti itu sebetulnya potensi growth kita bisa di-upgrade dari rata-rata 5% menjadi rata-rata 6% dengan 55 tahun ke depan. Karena biasanya kalau terjadi krisis, yang turun itu namanya TFP, Total Factor Productivity, atau yang disebut produktivitas. The way we use tenaga kerja dan modal itu namanya, cara kerjanya itu namanya produktivitas. Simply seperti itu. Ada mesin fotokopisnya sama-sama mewahnya. Saya laptop komputer kalau nggak iMac nggak mau kan gitu kan. Teknologinya harus yang paling bagus gitu kan. Spend waktunya sama, 9 to 5, kita jam kerjanya, tapi yang dihasilkan beda. Karena saya masih ngetik pakai 10 jari dan saya nggak menggunakan software-softwarenya. Jadi saya gunakan iMac-nya hanya untuk Zoom dan bikin PPT. Kerjaan itu nasib saya sekarang Pak Yudi. Jadi Cimpax saya nggak saya pakai. Tapi saya sudah bikin aplikasi yang lebih advance dari web CGI saya. Kalau dulu saya pakai web interface, jadi tinggal klik, kirim perintah ke server, servernya ngolah, ada Cimpax-nya keluar, sudah grafik tabel sesuai dengan maunya saya gitu kan. Sekarang saya even more sophisticated pakai voice command. Anda bikinin simulasi dong. Ini luar biasa. Produktivitas saya naiknya eskalatif melebihi eskalasinya varian delta. Tapi anak buah semua nyerit. Semua sekarang pegang bakia. Pak Amir teriak sedikit lagi, kita lempar bakia. Yang dapat voice comment udah bukan Mas Andriansa ya. Ini hanya bisa closing ya. Kalau sudah turun, kita untuk comeback to trajectory artinya harus grow faster. Even more important to do reform. Nggak boleh ditunda. Dan ini yang kita selalu didoktrin oleh Bu Menteri, yang membuat kita akan survive berbeda dengan negara-negara lain kalau cara berpikir kita, cara berpikir negara maju itu hanya untuk approach berpikir negara maju. Karena kalau kita berpikir sebagai negara berkembang, pasti akan ketinggalan, dan ini yang terjadi di global ini terjadi yang dinamakan uneven economic recovery. Cina udah lari tuh, gitu kan? Yang asal mulanya pandemi dan dia tidak ada gelombang kedua, ada gelombang ketiga, adanya gelombang FMAM, nggak ada gitu kan? Dan dia sudah running. Walaupun sekarang mulai ya sektor keuangan ada Evergrande segala macam. Tapi ini luar biasa. Makanya ketika vaksinasi gratis mahal Pak Amir. Iya mahal, tapi economic benefit yang akan kita hasilkan jauh lebih besar. Economic loss-nya kalau tidak dilakukan vaksinasi gratis dan kita nggak agresif untuk nyari vaksin, itu luar biasa. Akan mendelay dan akan sangat besar. Nah itu untuk membuat justifikasi gitu, Mas Yuni hanya modeler. Oke, mungkin sampai situ. Ini hanya Pak Jokowi ketika pidato yang kedua untuk kemenangannya, ini yang ngedraft kita juga nih. 5 ini dari ini sebetulnya fungsi growth ini. A, fungsi KL. Jadi karena infrastruktur sudah mulai, itu kan capital, physical capital. Nah, kita mau ke SDM-nya, orangnya gitu kan, brandware-nya gitu kan. Software-nya ini birokrasi, penyederhanaan regulasi, ini kan sebetulnya institutional development. Nah, kalau itu dilakukan semua, kita bisa transformatif, akselerasi growth-nya, pastilah negara maju jadi. Tapi kalau enggak, ya wassalam. Mungkin itu dari saya, monggo kalau ada diskusi. Akhirnya panjang, karena nggak ada yang pintar. Ya, terima kasih, Pak Amir. Sudah ada pertanyaan itu Pak, kayaknya satu nih. Tadi Mas David itu tanda ya. Konsumsi pemerintah tahun Q3 turun, kenapa tuh ya? Q3 tadi karena orang yang tadinya sudah mulai beraktivitas sekarang enggak. Gitu. Kalau kita lihat, kalau ada pembatasan aktivitas pasti konsumsi turun. Kan konsumsi itu
barang yang dikonsumsi bukan hanya makanan, ada makanan, non-makanan. Kalau makanan pokok mungkin nggak turun. Gitu kan. Konsumsi pemerintah, Pak Amir. Konsumsi pemerintah tadi, karena baseline tahun lalu, kuartal 3 itu kita, kuartal 2-nya masih konsolidasi, realokasi, refocusing. Kuartal 3-nya memang kita gebet. Yang biasanya kuartal 3 hanya 500-an triliun, tahun lalu 770 triliun. Ya, di kuartal 3-nya. Nah, kuartal 3 tahun ini ya sekitar 770-an triliun juga. Tapi kan artinya growth-nya rendah. Relatif tahun lalu, Pak Sol. Ya, ada baseline itu. Oke, terima kasih. Ada lagi komentar atau pertanyaan? Monggo silakan. Bisa raise hand atau ditulis di chat. Pak Yun. Oh, silakan, monggo. Pak Kuat, makasih, Pak Hidayat Amir. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Mas. Baik ya. Saya mau nanya gini. Tadi kan bicara hal-hal yang optimis ke depan ya menurut saya, dan itu bagus sih, kita harus optimis. Namun kalau kita bicara teori manajemen risiko kan kita juga perlu mempertimbangkan kemungkinan buruk ya. Kita sudah mengalami gelombang kedua COVID kemarin. Nah, asumsi nih, ini asumsi. Saya sih nggak berharap terjadi ya. Asumsi kalau ada gelombang ketiga, maksud saya apakah pemerintah dalam hal ini Kemenq di BKF juga mengantisipasi kemungkinan seandainya terjadi gelombang ketiga, dan kalau memang diantisipasi seperti apa kira-kira gambarannya Pak Amir? Makasih. Ya, kalau dari sisi kesiapan tadi instrumen fasilitas kesehatan, sistem kesehatan, kelihatannya kan kalau sudah mulai drill, sudah mulai ngerti lah kita sampai level mana kan, kita kira-kira seperti itu ya. Makanya ini yang membuat kita lebih confident di tahun 2021 dibandingkan 2020, situasinya kita sudah mulai mengerti, polanya sudah mulai mengerti, walaupun sekali lagi kita ngerti juga bahwa ini belum berakhir, itu Mas Kuat. Tadi bisa jadi muncul varian, kemarin kan sempat ada Mu, saya juga ngelihat, oh enggak, sebelumnya ada Theta yang agak besar di mana, Bolivia atau di mana itu juga ternyata kelihatannya enggak. Yang kayak gini nih, belum lagi Mas Kuat, ternyata uneven economic recovery itu juga membuat imbalancing baru loh di kondisi global. Ini dampaknya nanti seperti apa? Ini kami juga lagi mulai crafting, mulai collect data-data situasi global ini nanti seperti apa dan akan berimpact ke Indonesia seperti apa. Nah, dalam konteks kalau misalnya ada kejadian gelombang lagi, kita belajar dari APBN tahun ini dan tahun lalu, kita sekarang Pak Kuat di dalam Undang-Undang APBN tahun 2022 kita sudah siapkan bahkan yang disebut dengan antisipatif measure itu. Misalnya contohnya kalau ada kejadian eskalatif itu ada semacam earmark, 10% dari belanja-belanja tertentu bisa langsung diambil untuk dialokasikan ke program PEN. Tadi program PEN itu kan tagging dari keseluruhan APBN yang kita dedikasikan untuk kesehatan, untuk perlindungan sosial, untuk insentif-insentif lah, gitu. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sudah kita antisipasi dari sisi APBN sebagai instrumen tadi yang bisa jalan, kita sudah siapkan yang seperti itu. Jadi klausulnya sudah diperkuat dengan, karena kadang-kadang tadi kalau mau refocusing nanti harus dibahas lagi, itu takes time. Tadi sekarang ada yang sifatnya kayak automatic stabilizer-nya itu langsung bisa kita ambil, kita pakai. Jadi tentu nanti ada regulasi, kan ini ada public finance-nya, nggak mungkin dieksekusi kalau belum ada regulasinya, tapi dengan dasar landasan hukum itu akan men-speed up atau memberikan shortcut ketika kita melakukan action yang sifatnya luar biasa tadi. Jadi APBN-nya masih fleksibel, bahkan ada pasal-pasal khusus yang mengatur tentang. Mungkin itu Mas Kuat untuk gambaran antisipasi. Baik, makasih Pak Amir, Pak Yun, makasih. Terima kasih Pak Kuat. Silakan, ada pertanyaan, komentar, monggo. Saya belum baca draft detailnya juga Mas Kuat, tapi ketika diskusinya itu sudah ada. Oke, siap. Tapi make sense lah itu tadi yang disampaikan. Saya kira ya, bagus. Karena kadang-kadang tantangan tuntutan untuk bikin itu lebih
sering membaca. Kacau ini urusan, kacau. Monggo yang lain. Ya, makasih. Ada, silakan, monggo. Langsung open mic atau raise hand. Gimana? Kayaknya semuanya terlena ini mendengar penjelasan panjang lebar nih. Izin Pak Yun. Ya, monggo silakan. Pak Heru, silakan. Izin Pak Amir. Ya, ini sedikit aja ngobrol Pak Amir ya. Kalau istilahnya kan kalau dalam ekonomi itu sekarang kita harus bersiap-siap beradaptasi dengan new normal gitu Pak ya. Nah kalau lihat situasinya kan memang di sektor realnya itu kan kencengin, kendorin gitu ya Pak ya, untuk mencegah supaya tidak meningkat lagi. Nah kalau saya melihatnya itu konsep fee pertumbuhan ekonomi yang naik drastis tadi itu apakah itu hanya dipotret dari sektor-sektor besar saja ya Pak ya, atau semestinya sektor pendidikan misalnya itu kan memang masif tapi untuk sumbangsinya kan kecil ya ke pertumbuhan. Nah tapi apakah seperti itu Pak? Mungkin ini saya aja Pak ya, karena saya melihatnya bahwa memang kita harus kayak di sekolah kita harus terbiasa masuk 2 hari, libur 3 hari ataupun sebaliknya gitu ya. Karena kan memang situasinya akan seperti ini selama beberapa waktu ke depan. Nah itu Pak Amir, yang pertama Pak Amir. Nah yang kedua Pak Amir, ini pertanyaan ini aja Pak. Saya penasaran gimana Pak Amir bikin modelnya gitu Pak. Barangkali di kita bisa diajari sedikit cara membuat permodelan seperti itu. Karena kan itu udah advance sekali, tapi kami di PKN bisa dijadikan itu menjadi hal yang baru bagi kami Pak, gitu Pak. Terima kasih Pak. Ya, makasih Mas Heru. Tadi benar ya, pertanyaan yang terus mengiang di telinga saya dan bahkan sampai sekarang. Itu untuk mengestimasi dampak itu polanya seperti apa sih? Siapa yang terdampak paling pertama? Siapa yang terdampak paling parah? Siapa yang bisa pulih paling pertama? Siapa yang pulihnya paling susah dan akan paling akhir? Itu pertanyaan itu nggak single. Misalnya tadi yang dampaknya pertama belum tentu dia yang recovery-nya pertama. Bisa juga yang paling akhir. Nah kalau kita melihat, bahkan kan saya minjem, saya tadi nggak sampaikan slide, dari Richard Baldwin, hampir semua sendi, tadi di dalam economic circular itu, hampir semua itu terdistrak. Aktivitas ekspor impor terdistrak. Sekarang bahkan pelayaran itu mengurangi, sehingga harganya mahal banget gitu kan. Aktivitas ekspor impor menjadi terhambat. Kita tadi, misalnya kita semua lah kelas menengah. Saya yakin kalau kelas menengah, porsi konsumsi terbesarnya sudah tidak lagi makan minum. Ya kan gitu. Tapi dalam situasi sekarang ini, ya saya nggak pernah lagi kongko-kongko gitu kan, saya nggak pernah lagi jalan-jalan gitu kan, baik dinas maupun refresh gitu kan. Itu yang biasanya spend money lebih banyak, artinya kita konsum lebih banyak. Nah contohnya misalnya sektor penerbangan, dia yang paling kena hit, dan untuk kembalinya juga susah. Kalau saya lihat data misalnya sederhana saja untuk melihat yang seperti ini, mobilitas barang dan orang, Mas Heru, mobilitas barang itu sudah kembali. Udah kembali seperti periode sebelum pandemi. Mobilitas orang itu masih 10%-nya dari situasi normal. Jadi bukan hanya penerbangan, kereta api, dan macam-macam, itu semuanya susah, gitu kan. Garuda bukan main bermasalahnya, tidak hanya Garuda, yang lain juga seperti itu. Ini salah satu contoh Mas Heru. Jadi benar itu, dan kita dekatin dan kita evaluasi per sektor. Bahkan kami dengan teman-teman di KSSK untuk mendekati situasi itu, kita lihat dari data dan kita konfirmasi, kita FGD, serial FGD sampai 25 FGD
dengan berbagai macam jenis tadi sektoral untuk mendengar langsung masalahnya apa. Masalahnya apa, kebutuhannya apa, kesulitannya apa, bagaimana mereka terdampaknya, dan kira-kira nanti kalau mau jumpstart memulai lagi kebutuhannya apa, dan seterusnya. Ini untuk memberikan support policy ke mereka. Dan itu ya beda-beda. Kadang-kadang yang kita bayangkan secara teoritik belum tentu konform dengan lapangan. Itu baru ngomong per jenis ya, Mas Heru. Belum dalam satu jenis itu per individu company-nya kan masalahnya beda-beda. Itu yang tadi saya sampaikan. Nah, lagi-lagi kalau kita ngomong dampak ke orang pun kan ada faktor spasial juga kan gitu. Makanya misalnya pabrikan kalau mereka sudah menerapkan protokol kan gitu, divaksin, secara rutin dites, melakukan aktivitas produksi ya bisa. Nggak ada soal gitu. Makanya tadi konsumsi listrik untuk industri masih relatif tinggi. Bahkan termasuk industri-industri yang pelanggan listrik besar. Ini gambarannya. Jadi itu pun kita dalami lebih detail. Nah, mengenai pendekatan modelingnya, Mas Heru, kami punya 3 model. Perlu saya sebut nggak namanya? Disebut nanti juga nggak kebayang. Ada namanya no casting, ada namanya NATAX gitu kan. Ini basisnya biasanya semua pakai linearisasi lah, pakai forecast ketika memforecast. Dalam situasi sekarang itu nggak bisa dipakai, Mas Heru. Saya parkir tuh. Yang saya pakai sekarang modelnya adalah orang. Saya membagi masing-masing orang mengamati tadi komponen-komponen BDP, baik sektoral, produksi maupun sisi pengeluaran. Nah, masing-masing mencari leading indicator-nya, melakukan analisisnya. Nanti baru digunggung, dilakukan kalibrasi. Ini yang saya sebut istilahnya growth accounting. Karena saya akuntan, jadi cara berpikir itu bisa gitu kan. Kalau ekonom tadi nyarinya pakai statistik terus, nggak ketemu-ketemu gitu kan. Pakai model-model statistiknya nggak bisa jalan. Dan ternyata pendekatan ini, ya tadi, kita pakai korelasi dengan misalnya Google Mobility, terus pernah kita juga pakai dengan night light, gitu, cahaya malam, gitu, dengan emisi NO, itu untuk nunjukin aktivitas gitu kan, pabrik di sana jalan atau enggak gitu kan, secara zona. Jadi data-datanya ada, bisa dicari gitu, bisa didapatkan. Ini untuk mengapproach, jadi tidak menggunakan pendekatan yang konvensional lagi, dan semua belajar. Ternyata begitu kita compare note dengan World Bank, dengan ADB, dengan IMF, dengan OECD, mereka berpikir hal yang sama. Dengan cara berpikir yang sama, menstrukturkan cara berpikir. Nah, ini menurut saya temuan-temuan baru. Makanya ketika saya juga sering ditanya teman-teman BI, gimana Mas Amir, bisa di-share nggak? Iya. Dan yang penting lagi Mas Heru, kalau teman-teman itu fokus melihat sesuatu, saya pernah bikin report zamannya SBY pertama, zaman dahulu itu kita bikin report masih sangat sederhana. Saya setiap Senin pagi saya sudah submit bacaan seminggu lalu indikator-indikator ekonomi yang harian dan kira-kira ulasan minggu ini akan seperti apa, dan itu nyampe ke komunikatornya Yusuf Kala dan SBY. Senin. Nah, begitu Senin sudah selesai, Rabu kita upload di websitenya BKF. Yang dulu masih BAP atau Bapeki. Saya dengan sendirinya, karena saya biasa mengamati IHSG, katakanlah begitu, saya punya feeling gitu. Saya tahu karakternya. Minggu ini paling begitu. Senin ini nanti Jumat akan ada ambil untung gitu kan. Akan ada koreksi. Saya bisa cerita seperti itu. Nilai tukar pun sama, kurs juga sama. Karena kita mengamati, membaca tiap hari, jadi kita inherent terbentuk modelnya di saya. Itu yang saya sebut begitu ditanya, ini modelnya apa Pak Amir? Modelnya itu intuitif, professional, expert judgment.
ada expertnya, ada intuitifnya, tapi pakai kata profesional biar dibayar mahal gitu. dia dengan judgement. Itu kita develop di teman-teman. Jadi kita punya model yang besar macam-macam, tapi ya, nah ini kalau kata Pak Dede, Pak mantan Menkyu, yaitu karena kita masih punya selera humor. Berani melakukan forecast yang pasti salah. Makanya saya bilang kalau pas itu bukan benar. Betul, karena dia kebetulan, bukan kebenaran. Mungkin itu Mas Heru. Terima kasih. Menarik Pak Amir ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Ekma nih Pak Amir. Tentang Amerika ini katanya kehabisan dana nih, kehabisan dana kas ini. Mau stop pemerintahan, itu gimana ya nih? Amerika itu kan sudah berkali-kali kan sebetulnya dia punya namanya plafon utang, limit, debt limit gitu kan. Debt limitnya itu secara nominal. Jadi ya kalau butuh utang lagi ya tinggal ngomong ke parlemen kan. Parlemennya mau menyetujui nggak nambah gitu. Kalau menyetujui ya tambah. Debt limitnya bisa dinaikkan. Ada tuh grafik di beberapa artikel ada. Jadi kayak Rigi gitu. Nah sekarang itu sudah sebetulnya udah sedikit di atas debt limitnya. Nah kayaknya kalau secara politik kayaknya dapat untuk menaikkan debt limit. Pernah terjadi, saya lupa 2012 atau 2013, saya baru pulang kuliah kok, seingat saya waktu itu ada government shutdown. Gitu. Jadi kalau nggak boleh nambah utang, berarti ya sudah mereka mengurangi aktivitas belanja yang bisa dikurangi. Biasanya yang tidak dikurangi itu cicilan utang dan bunga utangnya. Karena kalau itu dilakukan, nanti Amerika bisa default, gitu kan. Obligasinya bisa Nah, yang dikurangi apa? Ya, bansos, perlinsos, Medicare, Social Security, and so on and so forth. Itu layanan macam-macam berhenti. Dan itu pernah terjadi. Itu mungkin, Mas. Ini kaitannya dengan ini. Pak mantan Menkyu Pak Kety Basri katanya pemerintah akan menyiapkan tambahan bantuan. Kalau itu dilakukan Indonesia, bansosnya makin tinggi, apakah ada resiko seperti itu gitu maksudnya? Oh, Indonesia masih jauh banget. Masih jauh ya, baru 40% ya. Indonesia masih jauh banget dan lagi-lagi tadi ya, kita menyiapkannya bukan nambah ke sisi itunya. Kita realokasi, Mas. Kalau tadi yang disampaikan Pak Kuat pun tahun 2022, kalau itu terjadi, yang kita lakukan itu bukan nambah belanja, tapi kita melakukan realokasi. Kan gitu. Banyak kok services government operasional yang bisa ditunda atau tidak dilakukan. Saya biasanya setiap akhir tahun punya seminar internasional di Bali. Gitu. Sekarang ini saya suruh teman-teman, ayo kita ke Bali, masih belum mau. Akhirnya jadi virtual, ongkosnya drop tuh. Nah itu yang direalokasi. Jadi ada natural reallocation, ada intended reallocation, apalagi tadi kita buat adjustment, automatic adjustment untuk realokasi kalau something happen. Mungkin itu. Oke. Terima kasih, Pak. Ada lagi komentar, pertanyaan, silakan. Penjelasannya ini sangat mencerahkan. Silakan komentar, pertanyaan. Permisi Pak Yuniarto. Oh, monggo, silakan, David. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Amir, Pak Yuniarto kesempatannya. Perkenalkan, nama saya David. Begini Pak, saya lagi belajar nih Pak tentang ketenaga kerjaan. Barangkali Bapak ada gambaran di tengah COVID ini situasi kebijakan terkait tenaga kerjaan itu seperti apa ya? Karena kan ada banyak PHK gitu ya. Perlindungan sosial pemerintah seperti apa terhadap UMKM dan kaitannya dengan kemiskinan. Begitu. Makasih Pak Amir. Ya. Mungkin gambarannya begini, Mas David. Kenapa bulan Maret arahan atau instruksi Presiden begitu ada pandemi langsung APBN fokusnya hanya 3. APBN 2020 harus disesuaikan fokusnya hanya 3. Menangani kesehatan,
Tadi karena kita tidak ingin langkah penanganan kesehatan, melindungi kesehatan masyarakat dan jiwanya ada alasan nggak ada duitnya. Jadi ini langsung fokus yang pertama ini. Yang kedua, menjaga konsumsi dasar masyarakat miskin dan rentan yang terdampak. Karena tadi ada dulu PSBB yang viral banget waktu itu kan ada ojek tuh yang nggak bisa ngojek gitu kan. Nah, saya kalau nggak ngojek makan apa? Nah, itu masyarakat yang seperti itu harus dijamin gitu. Makanya Perlinsos kita eskalasi. Itu yang kedua. Yang ketiga, membantu dunia usaha. Nah, ini kadang-kadang orang bentur-benturin, Pak, kenapa alokasi untuk dunia usaha lebih gede? Gitu kan. Berarti lebih pro kepada kapitalis dong. Gitu kan. Kadang-kadang nih ceritanya begitu. Nah, termasuk kita bikin program diskon PPN BM kendaraan bermotor. Wah, itu kan orang kaya gitu kan. Nanti ada kita coba urai. Kalau dunia usaha, sebetulnya dunia usaha yang dibantu pertama kali UMKM. Nah, ada karakter di kita, UMKM itu jumlahnya cukup besar, informal sektor itu cukup besar. Dan biasanya kalau dalam situasi sulit, dia mampu mengabsorb. Sehingga UMKM-nya jangan sampai dia aktivitasnya terhenti atau mengalami kerusakan, bahkan bangkrut gitu, jangan sampai. Karena dia nanti akan mengabsorb. Nah, yang dunia usaha juga jangan sampai dia cepat melakukan PHK. Makanya yang kita lakukan adalah diberikan namanya tax relief. Come on, biasanya kamu bayar angsuran PPh badan. Nanti diperhitungkan dengan SPT PPh badannya, kan gitu kan. Tapi bayar angsuran dulu. Oke, sekarang nggak usah bayar angsuran. Dengan nggak bayar angsuran, cash flow-nya masih ada. Sehingga dia, walaupun kita nggak ada operasional, nggak ada selling, tenaga kerja kita jangan segera di PHK. Karena kalau sudah di PHK, nanti nyarinya lagi susah. Recruiting-nya lagi juga susah. Ya dikurangi jam kerjanya, terus dirumahkan, gitu kan. Bayarannya makin. Karena apa? Ya memang mereka belum bisa dibantu. Sehingga belum bisa melakukan aktivitasnya gitu loh, Mas David. Ini step yang pertama. Jadi mereka bertahan dari sisi itu. Saya sering mengistilahkannya, kalau ada orang jatuh, ya nggak apa-apa kalau jatuhnya ke kasur. Kan gitu. Kalau orang hibernate, ya hibernate nggak apa-apa. Tapi di hibernate itu masih ada gambaran apa akses oksigennya dan masih basah, gitu kan. Tapi kalau hibernate-nya kelamaan, tanahnya kering banget, kayaknya juga mati. Ikan tuh. Nah, saya juga dulu sering pening tuh, karena saya suka mancing. Kayaknya baru turun hujan kok ikan udah banyak gitu, datang dari mana? Atau kata mbak saya itu dari Gusti Allah gitu. Itu turun bareng hujan gitu. Ternyata begitu ngerti hibernate dan kita bisa nyari hibernate-nya di mana, nyari ikan bisa. Gitu. Nah ini ya, ini situasi yang sebetulnya kita harapkan kalau mau hibernasi bisa dibuatkan society seperti itu. Nah ini policy-nya, tax break itu at least membantu cash flow di tahap pertama. Tapi kan ada yang bisa bertahan dengan itu, ada yang tidak. Nah kita siapkan penempatan dana perbankan, dana murah, mereka bisa pakai. Tapi perbankan kan takut juga dalam situasi seperti ini, risikonya seperti apa? Tambah ada penjaminan dan sebagainya. Nah ini kalau aktivitas ekonominya makin baik, kebutuhannya adalah modal kerja. Ini yang mau kita dorong. Nah sisi yang lain tadi, pemerintah masuk ke yang level UMKM. Kita nyiapin yang namanya BPUM, bantuan uang muka usaha ultramikro, bantuan presiden ultramikro. Jadi kita sudah melakukan riset, kalau orang, saya tadinya bekerja di pabrik, terus kehilangan pekerjaan saya karena pabriknya nggak beroperasi, saya untuk bertahan itu saya butuh modal. Hitungan modalnya ternyata nggak gede, Mas David, antara 2 sampai 5 juta. Nah, kita ngasih bantuan waktu itu 2,4. Nah, ternyata bikin ini nyarinya susah. Terus ada lagi bantuan upah atau subsidi upah. Itu nggak gampang. Nah, kita pakai juga prakerja yang tadinya desainnya untuk reskilling, untuk gapping supply and demand labor. Kita sementara pakai untuk
fasilitasi itu karena ini on-demand application. Intinya kita coba masuk dari informal sektornya tetap nyaman, tetap hidup. Karena formal sektornya tetap akan kesulitan tuh. Tetapi begitu sudah mulai reda pandeminya, kita harus dorong sisi itu agar mulai membuka. Nah, yang saat sekarang ini yang kritikal memang kita mendorong yang namanya aktivitas-aktivitas ekonomi yang creating more job. Itu yang kita coba dorong. Nah, dalam konteks itu kita ngelihat ternyata, oh iya, ini kelas menengah nggak konsumsi. Kelas menengah atas nggak konsumsi. Kalau mereka nggak konsumsi, kok tahu nggak konsumsi? Iya, uang tabungannya naik. Mas Yuniarto itu penghasilannya nggak turun selama pandemi. Nggak pernah dolan, nggak pernah traktir saya. Berarti kan tabungannya naik gitu. Nah, ada peluang itu, konsumsi apa yang bisa distimulasi untuk kelas menengah. Sehingga ini juga akan bergerak ke real sektornya. Nah, kita melihat yang mungkin adalah konsumsi properti dan konsumsi otomotif. Itu kita gunakan tadi PPNBM diskon untuk menstimulasi, karena apa? Yang harus dibeli yang durable good gitu kan. Yang punya kebutuhan pengen punya daya beli, tetapi ini durable good, bisa dipakai nanti gitu kan. Bahasa sederhananya gitu, yaitu kendaraan, itu properti, kelas menengah ini dipermudah untuk konsumsinya. Mungkin itu sedikit banyak mengungkit, menambah kecepatan, dan dia akan memberikan multiplier ke yang lain. Karena kita lagi susah, ke yang lain-lainnya lagi susah. Tapi sekali lagi itu menjadi fokus kita, Mas David, untuk yang creating more job. Dan sekarang kalau kita lihat data yang rilis Februari lalu, sebetulnya sudah relatif bagus. Walaupun kita masih aware nih ada situasi yang sulit saat ini, kami kerjasama juga dengan Unisa, dengan beberapa teman yang lain untuk selain dengan data rilis yang normal, kita juga melakukan survei yang kita desain bersama-sama untuk ngecek situasi masyarakatnya atau bisnisnya seperti apa. Mungkin itu Mas David. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ada satu lagi nih Pak Amir ya, barangkali ya. Setelah bicara pandemi tadi panjang lebar, nih gimana kesiapan APBN dan makroekonomi untuk pindah ibu kota ini? Mau nanya ini. Silakan. Saya nambah David tadi ya, sedikit saja. Mas David, job creation law itu medium long-nya. Jadi kita short term-nya tadi creating more job, mungkin nggak terlalu berkualitas, tapi ke depan harus decent work yang kita create. Decent work yang kita create artinya membuka lapangan pekerjaan, butuh investasi. Ini yang saya sering dikritik. Kenapa membuka Indonesia untuk investasi? Bukankah itu membuka Indonesia ke asing dan ke asing gitu kan? Come on please gitu kan. Ya, itu kita butuhkan, bahasanya begitulah. Ya, namanya bisnis investasi ya harus setara, gitu. Nggak boleh satu menjadi nggak setara. Nah, tadi terkait ibu kota, ini saya mau masuk kepada cara berpikir yang lain ya. Untuk membuat akselerasi, saya belum ngomong ke IKN-nya. Nih. Untuk membuat akselerasi aktivitas, itu butuh proyek-proyek besar. Mungkin dalam bahasa politik itu yang disebut dengan big push. Kan gitu kan? Big push. Jadi sektor apa sih yang bisa? Nah, ternyata pilihannya macam-macam. Ya, Cina pernah loh bikin. Ini Pak Katib yang cerita ke saya dan saya mendengar langsung in person. Dia cerita komunikasi antara Deng Xiaoping dengan Lee Kuan Yew. Deng Xiaoping nanya ke Lee Kuan Yew, Lee, piye toh, kok Singapura bisa semaju itu gitu kan? Deng Xiaoping sebelum mereform Cina, gitu kan? Dia ingin Cina semaju Singapura.
Wah, ditanya gitu oleh negara besar, pimpin negara besar, linknya kan, wah gini, stop. Ya enggak, ya susah lah kalau Singapura dibandingkan dengan Cina susah lah gitu kan. Tapi saya udah tahu jawabannya. Saya akan membuat 10 atau 20 Singapura di Cina. Itu big push dalam konteks pembangunan ekonomi. Kalau yang belajar ekonomi regional itu namanya growth pool. Jadi ada pusat atau center pertumbuhan. Maka di Cina muncul ada selain Beijing ada Guangzhou, Shanghai, macam-macam gitu kan, tumbuh gitu kan. Seperti Singapura. Pusat-pusat pertumbuhan baru. Sama sebetulnya di Indonesia dulu pertama kali dibangun Bintaro tahun 82, 80-an. Orang Kampustan tahun berapa Pak Kuat? Pindah ke Juramanggu. Tahun 86 pertama itu. Kambingnya lebih banyak daripada mahasiswanya. Oh, kambing dan kerbau juga. Kambing masuk kelas gitu kan. Tapi kan begitu bangun di sana, sekarang connected. Ini teori pembangunan yang tadi kalau dilihat dengan korporasi, hitungannya nggak masuk. Gitu. Pak Amir, kenapa bangun tol Trans Jawa? Itu yang pakai sedikit, gitu kan. Ya saat ini sedikit, tapi dengan ada Trans Jawa, ya Brebes, Kendal, jadi pusat-pusat bisnis sekarang. Jadi pusat-pusat pertumbuhan industri. Gitu. Nah sekarang Trans Sumatera, terus yang lain itu kita gunakan infrastruktur connectivity untuk big push. Nah nanti muncul tuh akselerasi yang lain. Nah saya terpikir juga kalau kita bangun, bukan membangun lah, reinstate atau apa bahasanya, refurbish kok jelek banget. Kota-kota ini sekarang diperbarui menjadi kota modern. Itu satu gagasan. Ini teman-teman di PKPBN, Mas Bodi dan kawan-kawan, saya pernah diskusi, kalau kebutuhan kita itu human capital dan sekarang akan memasuki 4.0, come on, kalau anaknya Mas Yuni bisa sekolah ke sekolah the best in this country. Tapi teman-teman yang di sana, yang di luaran sana, bahkan akses aja kesulitan. Nah Mas Bondi itu dengan mappingnya, sekolah itu di merger, dijadiin boarding, sehingga yang setiap hari harus berangkat, harus nyebrang kali, nggak perlu. Nah dengan boarding, guru-guru terbaik di Jakarta bisa dikirim ke sana. Nah, membangun sekolah baru, Indonesia itu sekarang SDM-nya naik tinggi karena SD Impres. Ekonomnya menang Nobel gara-gara menganalisis ini. Ya kan? SD Impres, itu tahun 80-an. Nah, kalau sekarang kita mau perbarui, renew, sekolah yang seperti apa sih yang dibutuhkan untuk knowledge ekonomi industri 4.0? Indonesia yang maju dan beradab, berkeadaban. Wah, itu. Yang teman-teman di Jakarta, nyari sekolah yang makin mahal, itu makin antri. Gitu. Tapi teman-teman di daerah, susah. Dan saya pernah analisis bimbing mahasiswa di 4 untuk melihat deviasinya aja luar biasa. SD udah mulai deket, tapi begitu naik SMP deviasinya makin tinggi. Gap antara Jawa non-Jawanya. Gitu kan. Makin ke atas SMA makin tinggi lagi. Nah ini luar biasa. Nah kalau itu dilakukan, ada proyek besar dan dia akan mengeskalasi. Gitu kan. Nah sekarang kalau pertanyaannya pilihannya IKN, ya bisa juga. Karena sekarang aktivitas ekonomi terkonsentrasi di Jawa. Padahal resources kita bukan hanya di Jawa. Artinya sumber pertumbuhan ekonominya sebetulnya tidak hanya di Jawa. Makanya pemerintah harus masuk yang keluar Jawa, yang di Jawa bisa dengan PPP, proyek-proyek infrastruktur yang dijual pasti lagi. Gitu.
ke swasta bisa membangun. Ini cara berpikir gitu ya, cara berpikir. Cuma memang tadi pertanyaannya, sekarang kan misalnya ada trade off, ini masalah nyawa dengan masalah ekonomi growth gitu kan. Ya tentu nyawa duluan kan, itu sekuensial. Nah sekarang setelah pandemi selesai, apa yang mau dilakukan? Nah kelihatannya Pak Presiden juga udah mulai ini, ya udah yang penting sudah mulai lah nanti di 2024 mulai berpersemian. Kalau dulu kan semua udah pindah. Mungkin itu. Nah, saya yang bagian ujung paling akhir itu hanya statement guyon ya. Jadi yang serius yang pertama. Ini forum akademis Pak, nggak usah nih. Ya, terima kasih. Silakan ada pertanyaan lagi. Ini tadi dari Pak Soekarno ya. Ini virus ini kan dari luar negeri tadi disebut ya Pak Amir ya. Gimana ini kita membatasi pengawasan terhadap orang masuk ke dalam negeri atau gimana? Masih perlu dibatasi atau gimana atau silakan. Monggo, silakan. Sebetulnya yang gitu-gitu itu kan ada SOP yang globally well accepted. Kita merujuk juga ke WHO. Ini kan pengalaman-pengalaman antar negara itu kan dibagi sebetulnya. Ya, jadi misalnya sekarang ya masing-masing negara memang beda-beda, ada yang sangat ketat, ada yang tidak. Di Indonesia kalau datang kan harus tes PCR gitu dan harus di karantina. Berapa aturannya? 8 hari. 8 hari. Ya tapi mungkin tadi yang kayak gitu-gitu kan sempat ada rame-rame gitu kan. Oh iya harus karantina tapi ada mafia di hotelnya gitu kan, harus hotel yang mahal dan segala macam gitu kan. Akhirnya 4 berlipat saya bisa langsung nggak usah karantina gitu kan. Langsung jalan-jalan di kafe-kafe di Jakarta gitu, di sini di Sabang udah lainnya langsung ke kehidupan malam di Kemang yang walaupun sudah tutup ya ada juga yang tetap buka secara tersembunyi. Kira-kira seperti itu kan terjadi penularan. Ada juga yang saya nggak tahu mungkin bisa melewat yang zona yang nggak terdetek. Tapi ini menurut saya sebetulnya sudah ada standar global ya, dan kita mengikuti sebetulnya standar-standar itu. Kayak misalnya testing, tracing itu kan ada standar. Itu sih sebetulnya ini kan concern semua negara, makanya ketika waktu itu ada cross border itu kan juga semua memahami. Ada pertanyaan lagi nih Pak Amir nih. Kondisi defisit seperti ini mungkinkah kita menerapkan strategi lumbung padi ya? Karena apa tuh Mas Agung lumbung padi? Nah ini Mas Agung ini nanya lumbung padi nih. Coba ceritanya Nabi Yusuf. Saya belajar dari Nabi Yusuf sih, cuman nggak tahu ini yang lumbung padi maksudnya. Silakan Mas Agung. Mas Agung, monggo Mas Agung. Silakan Mas Agung, gimana Mas Agung? Wah, yang ditanya nggak lebih tahu daripada yang nanya nih. Mungkin gini, tadi mungkin gambarannya gini ya. Saya pernah belajar ke Chile. Chile itu negara di Amerika Latin yang memanjang dari hampir ujung ke ujung. Itu penghasil koper tembaga terbesar di dunia. Saya ketemu dengan orang yang konsep namanya dulu di sana stabilization fund atau pension fund. Bahasa di kita sebetulnya sovereign wealth fund. Sovereign wealth fund. Saya pernah juga mengajukan ini ke kita, gitu. Biar kita punya sovereign wealth fund. Jadi sebetulnya pendekatannya sederhana. Ada namanya kalau menurut Milton Friedman itu permanent income hypothesis. Income itu ada yang permanen, ada yang enggak. Mas Yuni itu ada yang gajinya rutin, ada yang honor yang tidak rutin. Kalau ngajar itu dapat honor, kalau nggak ngajar nggak dapat. Itu namanya temporary income. Tapi temporary income kalau dapatnya terus-terusan atau kalau di rata-rata minimalnya berapa, berarti itu jadi permanen. Kan gitu kan, yang temporary-nya sedikit. Nah ini ada teori, kalau ada yang temporary harusnya sebagiannya disimpan untuk situasi yang saat sulit ketika kita lagi nggak ada ngajar.
Kalau tiba-tiba nanti government nggak butuh mahasiswa buka gitu kan, dosen stan nggak ada ngajar. ini real. Dan Sudah terjadi, Pak. kita tentang Chile, real Mas ini. Chile itu saya ketemu dengan konseptornya, awal mula Chile itu, jadi ketika harga tembaga lagi tinggi-tingginya, mereka juga getol bangun infrastruktur. Ada anak muda ini yang nyeletuk, kemon, hati-hati itu. Nggak selamanya harga itu tinggi. Bahwa kita tabung sebagiannya. Sehingga nanti ketika harganya rendah, proyek infrastruktur itu nggak mangkrak. Bener, tahun 92 harga drop. Semua proyek infrastrukturnya mangkrak. Dicari tuh namanya, mana itu anak muda yang kemarin ngomong itu namanya Hidayat Amir ya. Nah itu diimplement sehingga mereka dari penghasilan natural resources itu Mas Agung, sebagiannya disimpan itu dalam bentuk yang disebut stabilization fund. Bahkan itu diolahnya diinvestasikan bukan ke domestik, ini ada namanya crowding out kalau ke domestik. Nah ini tuh some extent di Indonesia ada crowding out. Kalau ini gede banget luar biasa, jadi diinvestasikannya keluar. Dan itu yang membuat APBN-nya jadi smooth. APBN kalau butuh di top up dengan dis-saving dari savingnya dari stabilization fund. Karena tidak selamanya, dan Indonesia sudah pernah lewat tuh. Oil boom tahun 80-an kita nggak dapat. Nggak punya. Oil fund tuh nggak punya. Berikutnya apa lagi? Pernah kayu. Hilang lewat. Apalagi? CPO masih ada sedikit lah. Batu bara sekarang kita harus sudah passing out. Akan lewat. Geothermal belum bisa pakainya. Panas bumi belum bisa pakai. Ini luar biasa. Tadi makanya pendekatan itu tuh salah satu approach untuk negara yang kaya natural resources. Dan salah satunya Chili, dan sekarang Chili menjadi negara donor, bukan negara. Dan sekarang dia mendiversifikasi sumber ekonominya bukan hanya lagi dari copper. Karena gede banget dari coppernya, dari tembaganya. Nah yang lain cara berpikirnya gini Mas Agung. Ini dari Prof. Yusino dari IDB Institute yang sekarang udah pensiun kembali ke kampus di Keio University, mungkin teman-teman yang Jepang kenal. Kalau kata Prof. Yusino, sekarang kita rilis bond untuk bangun infrastruktur, itu ke depan itu kembali pasti. Karena dengan ada infrastruktur dasar akan mengenerate aktivitas ekonomi yang lain. Tadi begitu ada tol Kota Bumi, Lampung, Kayu Agung, sampai kemana, nanti akan muncul aktivitas-aktivitas baru, akan perumahan, kompleks industri, dan sebagainya. Nah ini akan menjerat aktivitas ekonomi nanti akan bayar pajak, pajaknya bisa untuk melunasi bond. Nah sekarang kalau saya mau ngomong investasinya ke orang, ini yang namanya intertemporal generational analysis. Kalau sekarang kita investasi ke orang-orang anak muda kita, bagus, pinter, nanti kan ke depan juga menghasilkan. Jadi kalau saya personifikasinya Mas Agung, saya 5 bersaudara, bapak saya guru. Pernah kejadian 4 masih kuliah, 1 SMA. Jangan ditanya itu pengeluarannya dengan penerimaannya, nggak match. Semua udah sekolah, gitu kan. Koperasi, BRI itu semua udah sekolah. Punya sapi, punya kambing, punya itu semua udah di. Tetapi itu investasi, saya bersyukur gitu. Sekarang saya berlima, itu semuanya sudah S1 dan semuanya ada yang masih jadi guru gitu kan, mewarisi itu, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tukang insinyur, ada satu lagi yang tadi jadi tukang rambut di BKM. Saya nggak membayangkan. Bapak saya karena saking visionernya Mas Agung,
nah kamu sekolah setinggi-tingginya jangan mikirin ongkos. Ongkos itu kewajiban Bapak. Selama Bapakmu masih nyala, Bapakmu yang usaha. Tapi dengan begitu Mas Agung, saya sejak SMA juga sering jualan sambil sekolah. Saya ketika di STAN punya Caraka private service loh. Teman-teman nggak ngerti kalau saya punya lembaga privat. Informal tapi itu menopang gitu, kira-kira begitu Mas Agung. Artinya tadilah investasi ke orang pasti akan ada hasilnya. Dia akan jadi taxpayer. Itu yang intertemporal generational. Lumbung padi atau enggak, tadi pendekatannya memang agak beda. Tetapi tadi yang natural resources atau yang temporary income memang harusnya kita punya simpanan. Makanya sudah lama kan sovereign wealth fund. Yang kita punya baru LPDP, tetapi dia bukan murni sovereign wealth fund. Kira-kira seperti itu. Mungkin pensiun. Tapi sektor keuangannya ini Evi melarikan diri, jadi depoknya selesai. Ya, terima kasih Pak Amir. Ini kayaknya waktunya makin sore makin seru nih, tapi kita sudah lewat jam 5. Jadi kalau teman-teman STAN yang undang saya ditahan sampai jam 12 malam saya layan. Oh, oke. Tapi nanti kalau udah jam 6 kan saya udah habis. Saya tinggal yang nanya. Ya, terima kasih Pak Amir. Jadi karena waktu juga barangkali, walaupun kita masih semangat nih sebenarnya, makin panas nih. Tapi sebagai terakhir barangkali kita nggak pertanyaan lagi, tapi barangkali closing statement atau apalah Pak Amir ya, 2 menit atau apa gitu. Monggo silakan. Mumpung lagi ketemu dengan teman-teman ya, saya sebetulnya punya aspirasi banget teman-teman di STAN. Ya Tridharma itu kan porsinya kan ngajar berapa persen Mas ini? Ngajar 6 SKS sebenarnya. Ini yang artinya kalau dengan Tridharma perguruan tinggi ngajar itu yang paling limited sebetulnya kan. Ya, sebenarnya seimbang tuh Pak Amir. Ngajar penelitian, pengabdian masyarakat. Nah, ini yang sebenarnya saya tanyain juga ke Pak Amir tuh. Penelitian atau gimana tuh ke BKF? Penelitian jangan ke BKF. BKF udah banyak penelitian. Mungkin menurut saya lebih agresif saja. Membangun koneksi dengan teman-teman di luaran sana. Saya nggak tahu, tapi menurut saya lebih agresif. Kadang-kadang teman-teman birokrasi itu cara berpikirnya. Kadang-kadang, nih saya ngomong kadang-kadang ya, jarang terjadi maksudnya. Cara berpikirnya itu kayaknya kalau keluar dari sini ini nggak bisa secara birokrasi gitu. Saya sering memotivasi, lakukan aja dulu. Nanti kalau dilarang kan ditegur gitu. Kalau udah ditegur diperbaiki. Kompornya meleduk nih. Karena menurut saya potensinya luar biasa nih teman-teman dari kampus. Saya buka perspektif saja. Pemda itu, saya pernah bantu Pemda. Mereka mohon maaf, kapasitasnya untuk mengerti apalagi public finance, masalah developmental, mohon maaf ya. Kadang-kadang yang menang pilkada 50% lebih itu nggak ngerti. Saya mau melanjutin terlalu kasar. Nggak ngerti apa yang harus dilakukan. Nah ini kan kita sebagai scholar itu mungkin pengabdian masyarakatnya kan bisa di sini. Itu kalau kita bisa asistensi. Saya pernah pro bono asistensi satu kabupaten pro bono nih. Ya kadang-kadang dia ongkosin tapi pro bono kalau saya pasang tarif profesional kayaknya nggak jadi. Karena tadi politisi kayak gitu, mohon maaf. Dan kita punya sebetulnya dan itu yang saya dapatkan dari knowledge yang saya dapat, saya capture itu jauh lebih mahal daripada yang lain. Itu mungkin yang coba kalau lembaga risetnya, bahkan boleh coba kadang-kadang dengan company gitu, atau company yang lain. Ini kan Pemda banyak banget. Yang membantu akuntansinya banyak, tapi dalam konteks tapi developmental atau public finance itu menurut saya masih sangat tinggi.
jadi teman diskusi mereka menjadi satu. Ngomong governance saja mungkin juga masih minim. Kalau yang mau ngomong dari sisi accounting tata kelola. Jadi karena yang membuat ilmu kita hidup. Ilmu yang kita ajarkan tuh hidup. Kalau ada laboratorinya, gitu kan, ada laboratory, dan mungkin bisa dicoba. Jadi ya dengan BKF ya, tapi menurut saya perlu ada outreach yang lain yang waktu dulu udah mulai ada sebetulnya, tapi lebih kepada pendidikannya kan, ke Pemda ngajarin. Menurut saya bisa lebih dalam dengan itu, dan itu bisa dikolaborasi. Payungnya dulu saya minjem UI kok, payung PKS yang ngerjain. Ini kode buat Budia ini sebenarnya. Kata Budia 20% itu untuk pendidikan sebenarnya. Jadi sisanya masih banyak yang harus dilakukan. Mungkin itu dari saya buat teman-teman, buat motivasi. Sekali lagi saya sangat diundang teman-teman untuk sharing pengalaman dan concern. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas. Ya, terima kasih Pak Amir. Ini kita sangat diskusi yang sangat mencerahkan buat kita semua. Ada perspektif yang baru, dan mudah-mudahan nanti masih ini ya, kalau kita diskusi lagi ya Pak Amir ya. Itu kalau saya bilang kalau diundang Stan. Oke. Ya. Itu Budia ya. ya. Karena ketabrak aja kan. Sebenarnya masih ada ya, kalau FB WA kadang-kadang nggak saya balas, itu karena sengaja, Vi. Tapi yang ini undangan ini tuh baru 2 hari lalu saya WA loh. Luar biasa, sudah langsung ini, terima kasih. Dan ini seru ya, karena ini Pak Amir, ini saya mengingatkan waktu investor relation itu ya seperti ini kan pertanyaannya gitu. Jadi ini seseru IRU gitu. Lebih seru karena 3 unsur Dharma itu. Makanya Mas Yuni, Mbak Evi, bahkan kolaborasi dengan global itu sangat terbuka. Bisa outreach tadi kayak di institut, kalau mau bikin buku yang risetnya, mereka bisa fasilitasi dan danain kok. Ya. Kadang-kadang coba sih, perlu dicoba. Ya. EDBI sudah MOU-nya sekarang sudah baru, jadi ternyata MOU-nya lari dulu sampai ke Biro Hukum, kemudian ke Kemlu, baru kembali ke EDBI lagi Pak Amir. Jadi sampai Mbak Nela pulang, kayaknya untuk beberapa hal sampai penerusnya Mbak Nela lah baru kita sambung lagi. Itu kadang-kadang birokrasi begitu yang membuat saya pening, tapi nggak habis pikir. Tapi ya itulah bagian dari perjuangannya. Iya, betul. Ini Jim juga mau isi sih Pak Amir, dan karena ada Bayu juga kan, jadi komunikasi sama Bayu gitu. Lalu semoga nanti kalau WO nih, kemarin tuh bilang Bayu, baik kita diundang dong kalau WO gitu. Bukan cuman PKM nih, kita nanti ikutan juga. Ya. Gitu Pak Amir, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih Pak Amir. Nanti saya kalau nambahin lagi nanti makin panjang nih. Terima kasih Bu Evi, Bu Hadir, dan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Amir, terima kasih Pak Yuniarto, terima kasih semuanya. Sehat selalu. Terima kasih semuanya. Mohon izin semua sehat. Maaf kalau ada. Baik, terima kasih Bapak Amir sudah berkenan sharing pengalaman yang sangat luar biasa pada hari ini, dan terima kasih juga pada Pak Yun yang sudah berkenan mandu jalannya sharing dan diskusi pada hari ini. Apabila tanpa mengurangi rasa hormat, apabila Pak Amir ada kesibukan lain, kami perkenankan untuk leave meeting terlebih dahulu. Terima kasih saya live ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, demikian Bapak Ibu seluruh rangkaian acara pada hari ini. Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir meluangkan waktu untuk menghadiri kegiatan Weekly Talk hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan di dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Jangan lupa nantikan Weekly Talk episode berikutnya dengan tema-tema lain yang tidak kalah menarik tentunya.
Selamat kembali beraktivitas kepada Bapak Ibu semua. Selamat menjelang weekend juga. Selalu jaga kesehatan, jaga stamina, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Sebagai penutup, izinkan saya membacakan kutipan kata mutiara tentang perubahan. Hidup ini semata-mata hanya perubahan, tidak ada yang tetap selain perubahan itu sendiri. Akhir kata, saya Galuh pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Galuh.